Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari Tuhan Yesus sendiri tentang menjadi pemimpin, seorang leader. Leaders ternyata berbeda dengan manajer. Manajer itu menggunakan strategi, menggunakan SOP, menggunakan reward, menggunakan punishment untuk mencapai sebuah tujuan supaya bisa bekerja sama. Sementara leaders itu menggunakan inspirasi supaya orang mengikutinya. Beda leaders sama manajer adalah leader itu punya pengikut yang loyal dan setia. Secara voluntary, secara ikhlas memilih mengikuti. Nah, itu leaders. Manajer itu belum tentu punya pengikut. Punya karyawan iya, tapi pengikut yang secara ikhlas, rela mau mengikuti dia belum tentu. Seringkali leaders itu memang menggunakan manajemen. Tetapi pertama-tama kita belajar dari Tuhan Yesus, leaders pertama-tama memberi inspirasi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi leaders, memberi inspirasi? Caranya adalah kita harus tahu apa yang kita yakini. Dan yang kita yakini itulah yang kita tawarkan. Contohnya begini. Tuhan Yesus itu yakin bahwa Bapaknya sangat sayang sama kita. Bahwa Bapa itu Bapa yang baik. Dan itulah yang dia wartakan. Baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan. Ketika ada orang berdosa, Tuhan mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yakin Bapaknya itu maha baik, maha rahim. Maka dia mengampuni. Nah, Tuhan Yesus bertindak, mewartakan, mengambil sikap, mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia yakini. Dan itu yang kemudian membuat orang lain merasa terlibat dan terinspirasi. Itulah juga yang Tuhan Yesus yakini, bahwa manusia itu seperti domba tanpa gembala. Karena itu dia memilih para rasul supaya bisa menggembalakan domba-domba Tuhan. Yang dia lakukan adalah yang dia imani, yang dia yakini. Karena itu dia bertindak berdasarkan keyakinannya, berdasarkan imannya. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali tidak sadar apa yang kita yakini. Tetapi sadar atau tidak apa yang kita yakini, kita selalu bertindak berdasarkan apa yang kita yakini itu. Kalau Anda mengeluh, di belakang itu ada keyakinan bahwa hidup itu seharusnya mudah. Maka kalau sulit mengeluh. Yang kedua, kenapa mengeluh? Karena ada keyakinan di belakang keluhan itu, bahwa orang lain yang bertanggung jawab, bukan saya. Tetapi begitu saya yakin bahwa hidup itu memang tidak mudah, maka kita tidak mengeluh lagi. Memang tidak mudah. Ketika sulit, sudah tahu memang hidup itu sulit, ngapain ngeluh? Juga hidup itu adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain. Maka saya tidak mengeluh. Kalau mengalami kesulitan, cari solusi. Nah, setiap tindakan kita berdasarkan apa yang kita yakini. Sayang, seringkali kita tidak merefleksikan apa yang sebetulnya kita yakini dari tindakan-tindakan yang kita pilih, yang kita lakukan. Banyak juga di antara kita yang yakin bahwa yang salah itu orang lain. Maka selalu ingin mengharapkan orang lain berubah. Itu juga salah, keyakinan yang salah. Nah, keyakinan yang keliru tidak bisa menjadi inspirasi, tidak membuat orang lain mau mengikuti. Tetapi keyakinan yang benar itu inspiratif. Lalu kemudian orang mau mengikutinya secara ikhlas, bebas, memilih sendiri ikut. Dan itulah leader, pemimpin. Pemimpin itu punya pengikut yang bahkan seringkali fanatik. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia melakukan
dan mengambil keputusan, membuat pilihan berdasarkan apa yang dia yakini. Dan dia sadar betul akan apa yang dia yakini itu. Saya sendiri sebagai contoh, saya itu yakin sekali bahwa Anda bisa bertumbuh dalam hidup rohani. Saya yakin sekali, karena itu saya buat renungan. Saya juga yakin sekali bahwa yang paling penting itu hidup rohani. Kerajaan Allah, bukan yang lain tidak penting, tetapi kerajaan Allah carilah lebih dulu. Hidup rohani dikembangkan dulu, yang lainnya akan bertumbuh. Itu keyakinan saya. Karena itu saya membuat renungan yang lebih ke hidup rohani. Saya juga yakin bahwa kita itu dicintai. Karena itu kita harus handle ourselves with care. Itu saya yakin sekali. Dan kita yakin, saya yakin bahwa dalam pertumbuhan itu kita akan bertumbuh makin baik kalau bersama Tuhan. Nah, keyakinan-keyakinan itulah yang saya sampaikan. Keyakinan-keyakinan itulah yang kemudian saya bagikan. Di dalam setiap tindakan kita mempunyai keyakinan di belakangnya. Maka penting sekali mengadakan penelitian batin untuk mengetahui dari tindakan-tindakan, pilihan-pilihan, sikap-sikap saya, keyakinan apa yang melatar belakanginya. Kalau saya seringkali mengeluh, kemungkinan besar menganggap bahwa hidup itu seharusnya mudah. Saya yakin seharusnya hidup itu mudah. Maka kalau sulit saya mengeluh. Kemungkinan besar adalah yang bertanggung jawab itu orang lain, yang salah itu orang lain, bukan saya. Maka kalau ada masalah saya mengeluh. Itu keyakinan di belakangnya. Mari kita coba teliti. Karena kemudian itulah yang membuat kita berarti. Itulah yang mengarahkan hidup kita ke depan. Dan itulah juga yang membuat kita bisa menjadi leader, pemimpin. Termasuk dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga dibutuhkan seorang leader. Seorang pemimpin, bukan seorang manajer. Yang menaruh semua peraturan harus diikuti. Kemudian kita mengikuti peraturan yang ada dan kita akan aman dalam rumah tangga. Tidak. Perlu seorang leader. Memang perlu manajemen. Mengatur waktu, mengatur kesempatan untuk berkomunikasi, mengatur relasi yang baik. Perlu manajerial, skill manager. Tetapi perlu juga seorang leader yang mempunyai keyakinan. Saya yakin bahwa kita bersama harus menjadi pribadi yang maksimal dalam kebaikan, misalnya. Dan memberi inspirasi dengan keyakinan-keyakinan yang kita yakini itu. Saya yakin bahwa keluarga kita bisa menyumbangkan yang terbaik untuk sesama. Dengan makin menjadi versi terbaik kita masing-masing. Dan saya yakin kuncinya adalah komunikasi. Nah, keyakinan-keyakinan itulah yang kemudian bisa menjadikan kita inspiratif sebagai pemimpin. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan pekerjaan. Skill manajemen penting. Mengatur strategi, menetapkan tujuan, menetapkan langkah-langkah yang perlu. Itu penting sekali. Tetapi menyampaikan dan mengungkapkan apa yang kita yakini, itu yang mendasari, menjadi kunci, sehingga orang bisa bertindak berdasarkan keyakinannya juga, keikhlasannya untuk mengikuti kita, karena kita menyampaikan keyakinan kita, apa yang kita yakini. Dan di sini juga penting untuk mengetahui bahwa hidup berdasarkan iman bukan hidup berdasarkan seperangkat rumusan yang kita yakini secara intelektual, kognitif, tapi sungguh-sungguh yang saya yakini yang menggerakkan saya untuk bertindak. Dan keyakinan yang baik adalah keyakinan yang bisa membuat kita memberi nilai tambah terhadap orang lain. Bukan membuat orang lain berkompetisi terhadap apa yang kita putuskan. Salah satu contohnya adalah saya yakin bahwa Anda semua bisa bertumbuh dalam hidup rohani dan kuncinya adalah peningkatan kualitas pribadi Anda. Tidak perlu berkompetisi dengan yang lain, itu keyakinan di belakangnya. Karena itu saya setiap hari menyampaikan renungan-renungan ini. Supaya saudara sekalian handle yourself with care, yakin bahwa Anda dicintai dan harus mulai setiap hari dengan sukacita.
Karena ada keyakinan di belakangnya bahwa hidup itu menggembirakan, hidup itu sungguh-sungguh berarti, penuh dengan pengharapan. Karena itu kita harus memulainya dengan sukacita. Dan handle yourself with care because you are loved. Dan karena itu tidak perlu berkompetisi. Saya yakin bahwa yang saya bagikan adalah keyakinan saya. Kalau ada orang yang mempercayainya, maka mereka akan mengikuti. Karena itu tidak masalah apakah cara presentasi saya kurang menarik atau perlu ditambah ini itu, it's fine. Tetapi yang utama adalah saya menyampaikan apa yang saya yakini. Dan itulah yang penting. Saya belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu yakin sekali bahwa setiap orang bisa bertobat. Bahwa setiap orang bisa sempurna dalam mengasihi seperti Bapa. Bahwa setiap orang itu sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Bahwa setiap orang itu mempunyai tempat di dalam hati Tuhan. Itulah keyakinan yang disampaikan oleh Tuhan dan yang kemudian diyakini. Yang membuat para pengikutnya itu percaya. Dan karena percaya mereka mengikuti. Dan itulah seorang leader. Seorang leader definisinya cuma satu, punya pengikut. Kalau guru punya murid, leaders, pemimpin itu punya pengikut. Kalau raja punya rakyat, itu saja. Tidak bisa kita mengatakan saya adalah raja yang tidak punya rakyat. Enggak ada. Saya adalah guru yang tidak punya murid. Enggak ada. Dan saya adalah pemimpin yang tidak punya pengikut. Ya enggak ada juga. Pemimpin adalah mereka yang mempunyai pengikut. Dan pengikutnya bukan karena kewajiban, tetapi karena kerelaan. Memilih untuk mengikuti. Karena itu, Yesus mempunyai banyak pengikut sampai sekarang. Bahkan disuruh belajar 51 pertemuan mau supaya bisa menjadi pengikut Kristus. Kalau kita bisa menjadi leader di rumah, tidak harus dengan paksaan. Anak-anak, pasangan akan mengikuti kita karena kita inspiratif. Kita menyampaikan apa yang kita yakini. Dan kita tahu persis apa yang kita yakini itu. Dan kemudian mengambil keputusan, kemudian bersikap berdasarkan keyakinan itu. Dan ketika orang percaya akan apa yang saya yakini, mereka akan ikut. Pertanyaannya, apa yang saudara yakini? Kelihatan dari apa yang Anda putuskan, kelihatan dari sikap Anda. Maka perlu penelitian batin supaya mengetahui motivasi di belakangnya. Keyakinan-keyakinan yang menjadi latar belakang dari setiap keputusan kita. Sangat penting kita mengetahui apa yang kita yakini. Karena itulah yang kemudian bisa mengubah hidup kita. Kalau kita sering ngomel dan mengeluh, kemungkinan keyakinan di belakangnya adalah yang bertanggung jawab itu orang lain. Kalau kita seringkali mengkritik, menyalahkan, kemungkinan keyakinan di belakangnya adalah orang lain yang bertanggung jawab, bukan saya. Nah, kalau ingin berubah menjadi orang yang lebih sabar, lebih mandiri, niat untuk meningkatkan kualitas pribadi, cobalah ubah keyakinan-keyakinan itu. Daripada yakin bahwa yang lain yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung jawab. Dan karena itu saya mengambil keputusan untuk berubah. Daripada mengeluh dan memprotes keadaan orang-orang di sekitar, di belakangnya ada keyakinan bahwa kebahagiaan saya ditentukan oleh sesuatu yang di luar. Coba ubah keyakinan itu, bahwa saya yakin yang menentukan saya bahagia atau tidak ya saya sendiri. Mengubah bagaimana reaksi-reaksi saya, perasaan-perasaan saya, dan memperluas pemikiran saya. Apa yang kita yakini, itu yang bisa mengubah hidup kita. Itu juga yang bisa membuat kita menjadi seorang pemimpin, yaitu bisa menumbuhkan kepercayaan. Karena saya menyampaikan apa yang sungguh-sungguh saya yakini. Hidup menjadi lebih otentik dan inspiratif. Karena itu tetap handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.